Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, jangan lupa dukung dan tonton terus channel Masjid Agung At-Taqwa Kota Cani. Tonton, subscribe, like, share, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Man yahdillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kun wa atbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, pertama, mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, memberikan nikmat iman dan hidayah kepada kita, nikmat sehat dan kekuatan beserta kesempatan, sehingga dengan berbagai nikmat tersebut dapatlah kiranya kita hadir ke masjid yang kita cintai ini, tentu dalam rangka memenuhi panggilan Allah, yakni melaksanakan ibadah sholat Jumat yang insya Allah akan kita laksanakan secara berjamaah. Sholawat beserta salam mari kita sampaikan kepada baginda Rasul Nabiuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabat beliau, tentunya dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, tema khutbah kita hari ini, hikmah di balik musibah dan bencana. Sebelum khatib menyampaikan kajian ini, tentunya khatib mengajak kita semua, khususnya khatib sendiri, untuk mari sama-sama kita berusaha secara maksimal meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mari kita berusaha mengerjakan seluruh perintah-perintah Allah, dan tentunya pada saat yang sama juga mari kita berusaha meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hikmah di balik musibah. Sebagaimana kita maklum bersama, ada 3 provinsi di negara kita yang saat ini sedang dilanda bencana musibah banjir dan longsor. Khususnya Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan teristimewa di negeri kita sendiri, yaitu Provinsi Aceh ini. Dari berbagai wilayah kabupaten kota, ada begitu banyak saudara-saudara kita saat ini yang sedang tertimpa bencana dan musibah. Jamaah yang berbahagia, berbicara tentang musibah, perlu kita ingat bahwa yang namanya musibah tidak selalu buruk. Yang namanya musibah tidak selalu jelek. Oleh karenanya jangan pernah kita berburuk sangka kepada orang yang ditimpa musibah. Jangan pernah kita berburuk sangka kepada Allah yang memberikan musibah. Bisa jadi Allah memberikan musibah tersebut karena memang Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba
melalui musibah yang ia timpakan. Karena dalam sebuah hadis kudusi Allah berfirman, "Ya malaikat, intaliqu ila abdi, fasubbu alaihi bala'a sabba, fa inni uhibbu an asma'u sautahu." Kata Allah, dalam satu ketika Allah memanggil para malaikatnya, "Ya malaikat, mai para malaikatku, intaliqu ila abdi, datanglah kamu kepada hambaku, fasubbu alaihi bala'a sabba." Coba kasih dulu ujian, coba kasih dulu musibah bencana. Untuk apa itu ya Allah, kata malaikat? Fa inni uhibbu an asma'u sautahu, karena aku sebenarnya, kata Allah, kepingin dengar. Allah ingin dengar apa kalimat pertama yang keluar dari mulut kita ketika musibah itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu jika berbicara musibah, bila dilihat dari segi sifatnya musibah, musibah itu sebenarnya ada 3. Pertama, musibah itu bisa bentuknya adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, musibah bisa saja dalam bentuk teguran kepada hambanya. Sedangkan yang ketiga, bisa saja musibah itu bentuknya hukuman yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Lalu pertanyaannya kemudian, untuk siapa mereka yang musibah itu bentuknya dalam bentuk ujian? Kalau bentuk ujian itu dikhususkan khususnya kepada hamba Allah yang soleh, hamba Allah yang rajin ibadah, hamba Allah yang tidak berbuat salah, tetapi karena Allah sayang kepada dia, Allah mau mengabulkan hajat dan keinginannya, Allah mau mengabulkan keinginan dan cita-citanya, maka sebelum hajat dan keinginannya itu terwujud, Allah uji terlebih dahulu lewat yang namanya ujian. Bisa saja bentuknya musibah dan bencana. Itu ujian bagi orang yang soleh. Lalu bagaimana dengan yang kedua? Yang kedua jemaah, musibah dan bencana itu bisa disebut sebagai teguran. Itu diperuntukkan kepada saudara-saudara kita, kepada hamba Allah yang memang selama ini sudah berbuat baik, yang selama ini memang sudah soleh, sedekahnya pun mantap, ibadahnya pun baik, tetapi di balik kesolehannya, ibadahnya selalu berlanjut, tapi maksiatnya juga ada kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada salah dan dosanya kepada Allah. Karena itu Allah berikan teguran melalui musibah dan bencana dengan harapan dengan diberikan musibah tersebut akan melahirkan kesadaran, akan menumbuhkan introspeksi diri. Ada apa dengan diri saya? Jangan-jangan memang benar bahwa saya pernah salah dan dosa, khususnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana dengan yang ketiga? Yang ketiga disebut sebagai hukuman, di mana musibah dan bencana seperti ini diperuntukkan kepada mereka-mereka yang memang ahli maksiat, yang memang mereka yang selalu berjalan di muka bumi Allah dengan kemungkaran, menebar kejahatan, menabur kejahatan, menciptakan situasi yang tidak aman dan kondusif, bahkan di tengah-tengah masyarakat mungkin keberadaannya tidak menumbuhkan kedamaian di hati masyarakat sekitar. Karena itu Allah berikan musibah dan bencana dengan tujuan memberikan hukuman kepada dia. Dalam artian jamaah yang berbahagia, tauhidnya panjarnya hukuman di dunia bentuk panjar yang nanti hukuman lebih berat tentu nanti akan diberikan di akhirat kelak nantinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, lalu begitu musibah dan bencana yang terjadi itu tujuan diciptakan oleh Allah untuk apa? Dan apa hikmah di balik peristiwa tersebut? Yang pertama jemaah yang berbahagia, melalui musibah dan bencana itu Allah ingin menghapus dosa-dosa orang yang ditimpakan musibah tadinya. Andai kata dengan musibah dan bencana itu dia mampu bersabar, maka dengan kesabarannya
Allah akan beri pengampunan terhadap salah dan dosa yang ia lakukan selama ini. Yang kedua, musibah dan bencana yang ditimpakan oleh Allah itu karena Allah ingin mengangkat, Allah ingin memberikan pahala yang sangat besar. Wa innama yuwaffas sabiruna ajrahum bi khairi hisab. Allah ingin memberikan pahala yang sangat besar bi khairi hisab kepada orang-orang yang ditimpakan musibah tadinya. Yang ketiga, jemaah yang berbahagia, melalui musibah ini Allah ingin mengangkat derajat seorang hamba di hadapan Allah di yaumil kiamah kelak tentunya. Kita melihat mungkin saudara kita yang meninggal karena hanyut, mungkin saudara kita yang terbakar karena kebakaran rumahnya. Kita merasa bahwa itu sesuatu yang memprihatinkan, di mata kita sedih, tetapi belum tentu di mata Allah itu sesuatu yang merugikan. Jangan-jangan memang karena sayangnya Allah cabut nyawa mereka dalam keadaan musibah dan bencana, yang mana di dalam hadis Nabi disebut itu adalah matinya dalam keadaan husnul khotimah dan mendapatkan pahala syahid. Maka sungguh sebenarnya harapan dan doanya mungkin selama ini mengharapkan kepada Allah agar dia meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Allah penuhi dan kabulkan dengan meninggalnya dengan cara yang demikian tadinya. Jamaah Jumat yang berbahagia, lalu kalau begitu hikmahnya untuk kita apa? Kalau tadinya untuk yang bersangkutan ada 3 hikmahnya, lantas bagi kita yang tidak tertimpa musibah, maka jamaah yang berbahagia hikmahnya ada beberapa. Pertama, dengan adanya musibah dan bencana ini, mari kita jadikan musibah dan bencana ini sebagai ajang untuk berjihad di jalan Allah dengan cara menginfakkan sebagian harta kita, dengan cara membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan bantuan dari kita. Coba saudara bayangkan ketika seseorang habis hartanya, ketika seseorang rumahnya hanyut, pakaian yang melekat di tubuhnya, pakaian yang ada yang hanya tinggal melekat di tubuhnya, bahkan mungkin sampai berhari-hari mereka tidak makan karena jauhnya daerah dan terisolasinya daerah mereka. Maka saat inilah jamaah yang berbahagia, mari kita berusaha mengumpulkan sebagian rezeki kita dalam rangka membantu saudara-saudara kita yang saat ini tengah mengalami kesulitan. Rasul mengatakan dalam sebuah hadisnya, "Man kana fi hajati akhi, kana Allahu fi hajatihi." Siapa saja, kata Rasul, yang mampu dan mau menyelesaikan dan memenuhi kebutuhan saudaranya, yang mau memenuhi kebutuhan saudaranya, kata Rasul, "Kana Allahu fi hajati", maka Allah pasti, kata Rasul, akan memenuhi seluruh kebutuhannya di kehidupan dunia ini. Man naffasallahu karraban dunia, naffasallahu anhu qarraban min qurabatil yaumil qiyamah. Siapa saja yang mau menyelesaikan kesulitan saudara-saudaranya dan seorang muslim di kehidupan dunia ini, kata Rasul, naffasallahu anhu, nanti kata Allah, nanti niscaya Allah akan menyelesaikan kesulitan-kesulitan yang dihadapi di hadapan Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah kelak. Berarti 1 rupiah pun yang mungkin 10.000 bagi kita tidak bernilai, yang mungkin 1 kilogram beras tidak ada harganya di mata kita, tapi bagi saudara-saudara kita saat ini jamaah yang berbahagia, sungguh sebenarnya itu sangat besar nilainya di mata saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah. Maka jadikanlah musibah ini sebagai ajang untuk menambah pundi-pundi amal kita di hadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, jamaah yang berbahagia, bahwa dengan musibah dan bencana yang tidak tertimpa kepada kita pada hari ini, maka kita jadikan sebagai iktibar dalam rangka meningkatkan keimanan kita kepada Allah. Karena ada saja setiap manusia di tengah kehidupan ini, ada satu masa siapapun orangnya pasti mengalami suatu persoalan dan masalah yang sangat besar.
yang mungkin menurut dia sangat berat, sehingga kalau dirasakan sakitnya mungkin dari ujung kepala sampai ujung kaki, berat sekali terasa. Tapi perlu kita ingat, ketika masalah ini muncul, ketika musibah ini muncul, apa kata seorang bijak? Bahwasanya masalah adalah tanda-tanda kehidupan. Maka semakin besar masalah yang Anda hadapi, maka semakin hiduplah Anda. Karena itu, berbahagialah Anda ketika Anda punya masalah. Masalah yang ada bukan untuk dihindari, justru sebenarnya masalah untuk dicarikan solusinya. Yang kedua, yang perlu kita ingat, bahwasanya ketika masalah apapun yang dirasakan, musibah dan bencana apapun yang terjadi, maka tetap kembalikan kepada ayat Al-Quran. Kata Tuhan, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak akan pernah menguji seorang hamba di luar batas daripada kemampuannya. Karena itu yakinkan dalam diri kita, inna ma'al usri yusra, bahwa di dalam kesulitan itu pasti ada namanya kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Terakhir, jemaah yang berbahagia, bagi kita yang tidak tertimpa musibah, bagi kita yang punya persoalan dan masalah, maka jangan pernah lupa bermunajat, berdoa kepada Allah, sekaligus bertawakal kepadanya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah dengan bersabar dan sholat. Jangan pernah kita tinggalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Demikian, sebelum kita tutup khutbah yang singkat ini, mari kita simpulkan bahwa sebagai hamba Allah, bagi kita yang tidak kena musibah, maka berilah kata-kata tausiah dan sabar kepada mereka. Bantulah saudara-saudara kita melalui rezeki yang kita miliki. Yang ketiganya, mari kita tumbuhkan iman dan takwa kita. Kalau hari ini saudara kita yang tertimpa, jangan-jangan suatu masa kita juga yang terkena juga hal yang sama. Karena itu perlu usaha, ikhtiar dan doa secara maksimal kepada Allah. Semoga bala dan bencana itu kiranya dijauhkan dari diri kita, dari keluarga kita, khususnya tentunya dari masyarakat kita yang ada di Aceh Tenggara ini. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi an'ama bi ni'matil imani wal islam wa bayyana lana tariqan hal wa huwa maktubun fil Qur'an. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Wa sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ansur al ikhwanana al muslimin wal mujahidina fi Filistin wal mujahidina fi kulli makan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azim yazkurkum was'alu min fadli yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.